Intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sejak Jumat kemarin membuat 4 kecamatan di Gorontalo Utara terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Akibat bencana alam ini, sebanyak 4.018 jiwa terisolir dan membutuhkan bantuan dari pemerintah. Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Ridwan Yasin mendatangi langsung lokasi-lokasi yang terisolir dan memberikan bantuan berupa makanan siap saji. Ridwan Yasin juga mengajak masyarakat untuk kembali melakukan penghijauan dengan menanam pohon yang bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir. Selain memberikan bantuan berupa makanan siap saji kepada ribuan warga yang terdampak bencana alam, Sekretaris Daerah Gorontalo Utara Ridwan Yasin juga meninjau langsung salah satu rumah yang nyaris roboh akibat abrasi sungai. Ridwan Yasin menjelaskan terkait bangunan rumah yang nyaris roboh ini, pemerintah menginstruksikan dinas terkait untuk segera melakukan penanggulangan secara cepat. Sebelum kami ke tempat ini, kami sudah bicarakan dengan pihak dinas badan terkait dan sudah ada solusi-solusinya, sehingga secepatnya akan segera kita lakukan langkah-langkah penyelamatan. Setidak-tidaknya yang pertama kita akan alihkan dulu, sungainya kita alihkan dan kita pasang bronjong. Nah, pengalihan ini yang langkah pertama, tahap 1. Untuk bronjong itu kan butuh proses anggaran. Nah, kalau di keuangan ya pada prinsipnya kami siap saja, kan tinggal telaah dari dinas badan terkait. Nah, terus yang balai sungai, mereka juga sudah siap. Jadi antara anggaran balai sungai dan Pemda akan menyatu untuk membuat ini supaya dia kuat. Kalau hanya Pemda juga masih kurang. Nah, kalau anggarannya ada 2 instansi, kami yakin bahwa ini akan kuat pekerjaannya. Dan semoga ini secepatnya kita tangani. Dan untuk yang langkah 1, kami tegaskan kembali kita alihkan aliran sungainya ke sini. Eksavatornya, ini saya telepon Kadis PU untuk segera mengalihkan. Ya, alihkan dulu Pak. Ya. Alihkan dulu sungainya, aliran sungainya agar supaya tidak 1-2 hari ke depan ini kan turun hujan lagi. Ya. Kalau dia setiap hari hujan turun, maka tidak menutup kemungkinan sebelum dialihkan ini sudah hanyut semua. Nah, mudah-mudahan ya segera, mungkin saya sampai di kantor akan segera mengundang dinas badan terkait melakukan langkah-langkah awal tadi. Pengalihannya Pak lebih cepat berapa Pak dengan menggunakan alat berat? Hari ini saya pastikan alatnya. Hari ini saya pastikan. Nanti saya laporkan lagi. Saya sampaikan lagi ke bapak-bapak semua. Begitu di jalan saya hubungi Kadis PU. Kira-kira saya bisa dibantu dengan alat untuk mengalihkan. Paling tidak bekerjanya 1 hari lah, ya, 1 hari untuk mengalihkan aliran sungai. Pak, kepedulian pemerintah daerah sendiri Pak, kalau ini kan namanya rumahnya rusak. Iya. Langkahnya itu seperti apa Pak? Apakah ada bantuan? Iya. Ya memang untuk bantuan rumah itu kan ada programnya. Ada program di perumahan. Nah, cuma dia kan harus masuk BDT. Ya, BDT. Makanya saya sampaikan, kalau Bapak ini yang punya rumah ini tidak dalam daftar BDT, maka Pemda memikirkan langkah lain. Kira-kira apa gitu. Nah, itu juga nanti akan kami kaji bersama dinas badan terkait. Tapi Pemda harus memberikan bantuan kepada pemilik rumah ini agar supaya mereka juga tidak dibebani kerugian yang besar. Karena masyarakat tidak tahu itu. Ini bencana, bukan sengaja dari masyarakat, tapi memang bencana yang perlu mendapatkan bantuan. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Ridwan Yasin juga menambahkan terkait anggaran pekerjaan aliran sungai untuk mengantisipasi robohnya rumah warga ini, pemerintah memastikan adanya ketersediaan anggaran. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.